Bismillah. Ibu-ibu kita mulai ya. Alhamdulillah. Nah, masya Allah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ibu-ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi menjelang siang ini bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2022 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini, yaitu di Yayasan Dakwah Ummahatul Muslimat yang ada di daerah Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi menjelang siang ini akan memberikan manfaat, di antaranya menambah ilmu kita tentang perkara agama kita, yang tentunya pada akhirnya mempertebal keimanan kita kepada Allah, dan semoga ini menjadi salah satu sebab yang akan bisa memasukkan jalan kita atau memasukkan diri kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Jadi bukan cuma dimasukin surga, dimudahkan. Ya Allah, Allahumma amin. Apa tujuan terbesar, ya, tujuan tertinggi dari orang yang beriman tidak lain agar Allah karuniakan surga buat dia. Di antaranya lewat majelis ilmu yang kita hadiri, termasuk juga dia lewat jalan ketika ibu-ibu memainkan peran, ya, di dalam rumah tangga, menjalankan perannya di dalam rumah tangga sebagai istri salihah dan juga menjadi ibu yang membanggakan di hadapan anak-anaknya. Masya Allah. Ibu-ibu sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah, lama juga nih kita nggak jumpa ya. Masya Allah. Taib, bahasan kita di hari ini udah tahu belum temanya apa? Belum ya? Nah, tema yang akan kita bahas judulnya itu tipu daya syaitan kepada manusia. Wah, seru kayaknya nih. Nah, tipu daya syaitan, tipu daya syaitan kepada manusia. Ya Allah, kita perlu mengilmui tentang hal ini. Kenapa demikian? Agar kita bisa siap menghadapi tipu daya syaitan. Ya, karena syaitan lebih pengalaman dibandingkan manusia. Siapa gembongnya syaitan? Iblis. Oh, Masya Allah.
Iblis lebih dulu diciptakan oleh Allah dibandingkan manusia. Makhluk pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan yaitu bapak kita Nabi Adam. Nabi Adam baru diciptakan, iblis udah ribuan tahun sebelumnya udah ada. Bahkan udah lebih dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kemudian ketika iblis memperturutkan kesombongannya, rasa iri, hasad, dengkinya kepada Adam, akhirnya dia menjadi makhluk yang tadinya taat berubah menjadi pembangkang. Akhirnya terlaknatlah dia. Ya. Makanya di antara sifat yang disematkan kepada iblis adalah ar-rajim. Ya, yang terlaknat, yang dirajam dan sebagainya. Nauzubillah. Taib. Sebelum kita mengetahui apa aja sih Ustaz tipu daya syaitan kepada manusia, kita lihat dulu ya tentang di awal ini apa yang menjadi sebab syaitan itu menjadi musuh bagi umat manusia. Ternyata ini berkaitan dengan sejarah bapak kita nih. Manusia pertama yang Allah ciptakan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam diberikan kelebihan yang Allah nggak berikan kepada makhluk lainnya termasuk iblis dan para malaikat. Ya. Apa kelebihannya Ustaz? Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah mengetahui nama-nama makhluk yang Allah ciptakan. Ini menunjukkan Nabi Adam diberikan ilmu, ya, yang Allah nggak berikan kepada malaikat ataupun bangsa jin. Jadi malaikat, bangsa jin lebih dulu Allah ciptakan dibandingkan manusia. Ya, kelebihan Nabi Adam alaihissalam Allah ceritain tuh di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah keberapa, Bu? Kedua. Naam. Ayo buka di surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ya, Al-Baqarah ayat 31. Dan dia ini Allah ajarkan kepada siapa? Nabi Adam. Tentang apa? Nama-nama benda. Semuanya tuh Allah ajarkan sehingga Adam menjadi ya hamba Allah, makhluk Allah yang berilmu. Ya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat. Allah perlihatkan tuh kelebihan Nabi Adam di hadapan malaikat. Sambil kemudian Allah mengatakan, sebutkan kepadaku nama semua benda-benda tersebut jika kalian yang benar. Masya Allah. Ya, ternyata malaikat nggak sanggup. Ya, yang sanggup untuk menyebutkannya adalah Adam. Adam cuma yang sanggup menyebutkan tuh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, menunjukkan Adam berilmu, mengungguli para malaikat dan juga bangsa jin. Kalau malaikat nih, mereka mengakui kelemahannya. Qalu subhanak. Ya, mereka menjawab, malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Kata malaikat, Maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kata malaikat, sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Baik. Kemudian singkatnya, untuk menghormati makhluk manusia yang Allah ciptakan pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan beragam kelebihannya, Allah perintahkan tuh ya kepada
malaikat dan juga termasuk iblis, yang saat itu iblis kedudukannya mulia. Iblis gabung bersama para malaikat yang senantiasa memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Gabung. Subhanallah. Iblis awalnya begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika semua diperintahkan oleh Allah di ayat ke-34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman mengatakan kepada para malaikat, termasuk iblis di dalamnya, karena iblis gabung dengan malaikat saat itu. Saking mulianya iblis saat itu. Ya. Apa perintah Allah kepada mereka? Fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam. Ya, maksud sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud untuk memuliakan. Semua sujud kecuali satu. Siapa? Illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia menolak perintah Allah. Dia sombongkan dirinya dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia makhluk yang kafir. Ya Allah, ingkar. Apa sebab yang menjadikan iblis enggak mau sujud memuliakan Adam? Sujud bukan dalam rangka untuk beribadah, tapi memuliakan. Apa, Bu? Karena iya. Jadi dia punya perasaan apa? Punya sifat apa? Sombong, membanggakan diri. Dalam ayat yang lain dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Api lebih hebat dibandingkan tanah. Adam engkau ciptakan dari tanah. Kenapa aku yang dari api disuruh sujud memuliakan makhluk yang cuma dari tanah? Tuh. Hati-hati nih. Ya, sifat ini juga terjadi pada diri manusia. Kenapa mesti aneh minta maaf, Ustaz? Yang salah suami aneh. Tuh, Masya Allah. Padahal Nabi katakan ciri wanita yang dirindukan surga diantaranya adalah ketika dia mendapati suaminya nggak kayak biasanya. Kok suaminya biasanya tuh hangat, romantis gitu ya, suka ngobrol. Ini kok jutek banget, dingin gitu ya. Apa kata Nabi? Ya, ciri wanita yang dirindukan surga itu maka dia segera rengkuh tangan suaminya. Bang, saya minta maaf kalau saya punya salah nih, Bang. Kayaknya abang kok gak kayak biasanya sih. Saya dari tadi gak ditegur-tegur. Apaan salah saya, Bang? Saya minta maaf ya. Boleh jadi saya gak sadar tuh. Kalau abang gak maafin saya gak bisa pules nih, Bang. Gak bisa tidur. Oh, ini. Tapi kalau enak aja dia yang salah, Ustaz ya. Bodoh amat, udah ngantuk gua. Ya Allah. Iblis yang goda. Karena Nabi katakan ciri wanita yang dirindukan surga diantaranya dia punya sifat kayak begitu. Terlepas dari yang salah di suaminya, yang penting dia mau cari ridho Allah. Dia nggak pengen tuh, ini wanita salehah ini saat dia tidur dalam keadaan suaminya masih marah, yang pada akhirnya itu bisa mengundang kemurkaan Allah. Masya Allah. Ya, nah kita lanjut. Nah kemudian dari situlah kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa? Ujung-ujungnya berawal dari sifat dengki yang dia perturutkan. Dia jadi makhluk yang ngebangkang sama Allah, kepada Allah. Udah gak mau taat lagi gitu loh. Dikeluarin dari surga. Ya, bahkan dilaknat sampai hari kiamat. Itu sebagai bentuk hukuman Allah kepada dirinya. Tapi setelah dia terhukum, udah divonis mendapatkan hukuman seperti itu, maka dia minta izin kepada Allah agar dikasih umur yang panjang. Apa tujuan iblis minta kepada Allah agar dikasih umur yang panjang?
buat goda manusia. Tuh, yang pertama dia pengen goda Adam dulu. Setelah goda Adam, ya kalau udah berhasil, tentunya dia lanjutin untuk goda anak cucunya. Ya Allah, kita nih anak cucunya Nabi Adam. Yuk kita lihat di dalam surah Al-A'raf. Monggo Ibu ya, lihat surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 14. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-14 ya. Naam. Ayat 14 dan juga 15. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah. Ya, iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, beri tangguh saya." Maksudnya panjangin umur saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Manusia, jin nanti dibangkitkan lagi setelah sebelumnya dimatikan, yaitu hari kiamat. Jadi yang nggak mati-mati itu adalah iblis. Dia mati kecuali ketika tiba atau datangnya hari kiamat. Tuh yang nggak mati-mati itu iblis. Ya. Kemudian dia katakan lagi, maaf, Allah kemudian menjawab, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, Allah jawab permintaannya iblis, sesungguhnya kamu termasuk yang diberikan tangguh, yang dipanjangkan umurnya. Ya, tidaklah dia mati kecuali datangnya hari kiamat. Yuk kita bedain dulu nih, biar nggak salah faham. Iblis, setan, jin, kuntilanak, dedemit, sundel bolong, apalagi pocong, suster ngesot termasuk. Ya, nah yuk kita pahamin dulu nih, biar nggak salah faham nih, biar nggak salah faham ya. Nah, apa sih pengertian dari ya jin, bangsa jin itu apa, iblis apa, syaitan apa? Ya, nih kita nih sedang coba memahami, mengetahui CV, riwayat hidup ya, atau biografinya siapa? Iblis dan juga syaitan. Apa bedanya iblis, setan, jin, kuntilanak dan sebagainya? Nah, jadi gini, makhluk Allah beraneka ragam. Ya, yang gaib itu ada dua. Gaib itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Dengan mata kita dia nggak kelihatan. Yang pertama, yang paling gaib adalah malaikat. Itu gaib tuh. Yang kedua, bangsa jin. Malaikat diciptakan min nur, dari cahaya. Ya. Adapun bangsa jin diciptakan min nar, dari api. Bahkan inti api yang tingkatan panasnya paling panas. Disitulah, dari itulah kemudian jin diciptakan. Ya. Nah, bangsa jin, sekarang kita fokus ke jin dulu ya. Jin yang diciptakan dari api ini dia beragam. Maksudnya gimana Ustadz? Sebagian mereka beriman, saleh, sebagian lagi nggak beriman atau nggak saleh. Dari mana Ustadz tahu? Kita fahami dari dalil Al-Quran, surah Al-Jin, wa anna minnas salihun. Ya, dan sesungguhnya di antara kami, kata jin, itu ada yang saleh. Ya, wa minna duna dzalik. Dan kemudian sebagian kami nggak saleh, bandel gitu ya, jahat. Kunna tara'iqa qidada. Adalah kami, yaitu para jin. Ini jin mengatakan nih tentang dirinya, menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi mirip kayak manusia kan. Manusia ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Sama. Ya. Taib. Manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman udah pasti dia, iya, dan dia masuk kategori orang-orang Islam tuh yang beriman. Tapi kalau cuma baru sebatas Islam, belum tentu dia beriman kan? Ya kan? Sama, jin pun sangat mungkin ada yang Islam, tapi belum tentu dia baik keislamannya atau menjadi jin yang beriman. Makanya jangan tertipu daya ketika itu jin Islam Ustaz, kemarin dia bisikin aneh tuh. Suka kita bilang gitu kan? Ya.
Taib. Nah, jadi bangsa jin ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang beriman, mereka nggak mau interaksi sama manusia. Sebagaimana manusia beriman, nggak mau berinteraksi, menjalin hubungan dengan jin. Nafsi-nafsi, kenapa? Alamnya beda. Tuh. Jadi kalau masih ada nih orang sekarang merasa diri beriman, ente kenapa nih lihat ngomong sendiri? Aneh lagi bicara nih bangsa jin, aneh lagi dakwahin mereka. Kena tipu daya nih orang. Kalau orang beriman nggak akan mau dia berinteraksi dengan jin. Sebagaimana jin yang beriman nggak mau berinteraksi dengan manusia, nafsi-nafsi. Ya, nah kemudian jin-jin yang ingkar ini, inilah yang kemudian disebut sebagai syaitan. Walaupun setan ini sebenarnya para ulama katakan penisbatan untuk sifat buruk yang ada pada diri makhluk Allah, baik dia dari kalangan bangsa jin atau dari manusia, dari kalangan manusia. Kalau dia punya sifat buruk, maka dia masuk kategori setan. Makanya setan ini bisa dari dua golongan, bisa dari golongan bangsa jin, bisa dari golongan manusia. Yang kayak gimana tuh Ustaz? Kalau manusia disebut sebagai setan? Iya, kalau ngajak keburukan. Mau kemana Bu? Nyari Ummahatul Muslimat, ada pengajian. Apa kemudian dia bilang, nggak usah, ngapain sih capek-capek gitu, apa enaknya pengajian, ngebosenin dan sebagainya, mendingan ke mall tuh kan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, hakikatnya nih orang punya sifat syaitan. Kayak gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-An'am, ya, surah Al-An'am ini surah ke-6 ayat ke-112. Allah jelasin tuh. Yang disebut syaitan tuh ada dua kelompok, ada dari jenis manusia, ada dari jenis jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah ayat 112. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Musuhnya siapa? Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yang jenis manusia, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, itu tuh musuhnya nabi. Ya. Setan dari kalangan manusia yang menjadi musuhnya nabi. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, iblis gimana? Iblis ini komandannya para syaitan. Ya. Iblis dia adalah komandannya, pimpinannya makhluk-makhluk yang ingkar, ya, makhluk-makhluk yang jahat dari kalangan bangsa jin dan juga manusia. Komandannya siapa? Iblis. Makanya jangan kita menjadi pengikut iblis, jadi anak buahnya iblis, jangan. Ya. Kalau kita nih mewarisi sifat-sifat syaitan, kita perturutkan, otomatis kita jadi pengikutnya siapa? Iblis. Karena komandan yang mengajak makhluk Allah, manusia khususnya kepada kesesatan itu adalah iblis. Sebagaimana dia telah berhasil menjerumuskan bapak kita dan ibu kita Nabi Adam, ya, sehingga pada akhirnya keluar dari atau dikeluarkan dari surga. Tuh. Jadi paham ya? Insyaallah ya. Nah, taib. Nah, manusia dan jin itu punya sisi kesamaan. Perbedaannya manusia kasat mata, jin gaib. Gitu ya? Nah, kesamaannya dua-duanya diberikan oleh Allah akal dan juga al-hawa, hawa nafsu. Ya. Baik. Kemudian jadi kita faham sekarang, oh iblis itu termasuk bagian dari kalangan bangsa jin, kelompok bangsa jin yang ingkar, yang kemudian dia jadi komandannya tuh.
Semua makhluk Allah dari kalangan bangsa jin yang jahat-jahat, begitu juga manusia pada akhirnya menjadi pengikutnya, jadi anak buahnya iblis. Itu iblis. Ya. Nah, iblis ini nih yang berhasil ngegoda bapak kita dan ibu kita Adam dan Hawa sehingga pada akhirnya terusir dari surga, ya. Yang umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, yang enggak mati-mati. Yang kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya iblis itu memiliki singgasana di atas air. Tuh. Tapi kemudian jangan juga berspekulasi, ngarang-ngarang cerita, oh kayaknya di segitiga Bermuda nih, itu dan sebagainya, enggak. Ya, nah, itu enggak ada yang tahu deh, itu urusan Allah deh. Ya karena Nabi enggak jelasin di mana tuh arsy-nya Allah. Ketika Nabi katakan inna iblis yadha'u arsyahu ya 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya itu di atas air. Sebagian ulama menafsirkan di lautan. Ya, tapi nggak disebutkan laut mana gitu loh. Ya. Tapi memang ujung-ujungnya melihat kebiasaan-kebiasaan manusia yang tersesat, yang jatuh kepada perbuatan syirik, coba kita lihat. Praktek-praktek kesyirikan terjadi nggak di lautan? Nah itu dia tuh. Ya, nyembeli keboknya, kepalanya kemudian dilempar ke laut untuk dipersembahkan kepada, kalau di Indonesia diyakini ini Nyi Roro Kidul. Nah, ya larung laut, masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iblis adalah termasuk dari kalangan bangsa jin yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, yang sehingga tidaklah dia mati kecuali sampai tibanya hari kiamat. Adapun jin yang lain gimana Ustaz? Jin yang lain sama kayak manusia, dia mati. Ada di dunia juga. Ada di dunia. Ini di dunia, pembicaraan di dunia. Dia mati, kadangkala dia mati dengan sebab ketika dia merasuki tubuh seseorang sehingga tuh orang kesurupan. Kemudian ada yang bantu untuk meruqyahnya. Kepanasan dia sampai kebakar, mati. Ya. Hah? Belum tentu. Enggak, kalau jin Islam bisa mungkin jin Islam, cuma enggak beriman. Kalau jin yang beriman dia enggak mau ganggu-ganggu manusia. Kalau disebut jin Islam Ustaz, ya mungkin, cuma keislamannya enggak baik. Karena kalau Islamnya baik, dia beriman, dia enggak akan mau ganggu-ganggu manusia. Karena udah nafsi-nafsi. Gitu ya. Nah, makanya jangan tertipu daya lagi di ruqyah, oh saya jin Islam, ya asalnya dari Arab dan sebagainya. Ya, yang jelas nih bukan jin yang baik ini. Karena kalau jin yang baik dia nggak akan ganggu manusia. Sebagaimana manusia yang baik pun nggak mengganggu mereka. Makanya lihat adabnya orang yang beriman. Ya, di antaranya buang air aja nggak boleh sembarangan tuh. Ya kan? Di lubang-lubang, kemudian nyiram air panas pun demikian, karena boleh jadi itu tempat-tempat kediaman mereka, bangsa jin. Ya, bangsa jin itu kalau makan, khusus jin yang beriman, makanan mereka diantaranya tulang-tulang yang berasal dari hewan-hewan yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Makanya kita kalau makan ayam, dagingnya buat kita, tulangnya ya udah, kucing atau jatahnya itu ya itu nanti dimakan sama bangsa jin. Kita enggak, tulangnya diembat juga. Presto tat gitu, keletuk habis. Ya. Nah, ya. Ya. Baik ya. Baik udah. Kita lanjut sekarang. Kita lanjut lagi. Nah, terus posisi yang tadi Anda sebutin nih kayak siapa? Kuntilanak, pocong, sundel bolong, suster ngesot. Ini siapa nih? Gitu loh. Nah, ini termasuk kalangan bangsa jin yang dia melakukan penyerupaan di diri, berubah wujud. Ya. Jadi yang disebut kuntilanak, pocong, dedemit, ya sundel bolong, itu di Indonesia kan sebutannya itu ya. Nah, itu sebenarnya mereka adalah bangsa jin yang melakukan penyerupaan diri. Nah, ini penting nih.
Kalau dalam wujud aslinya mereka nggak melakukan tasyakul, istilahnya penyerupaan diri, kita manusia nggak bisa lihat. Tuh. Kok gitu Ustaz? Iya, Allah yang bilang. Coba deh buka Al-A'raf. Ya, Al-A'raf surah ke-7. Balik ke surah Al-A'raf ayat 27. Di pertengahan ayat tuh ada Allah katakan, ya. Ayat ke-27 Ibu-ibu. Al-A'raf. Ya. Naam. Ayat ke-27. Naam. Nah, di situ ada potongan ayat yang berbunyi, ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan ini berarti jin-jin yang ingkar, yang bandel, yang jahat tuh, dan pengikut-pengikutnya dari kalangan bangsa jin melihat kalian, melihat kita manusia. Nah, iya, ya. Di satu tempat yang dimana kalian manusia nggak bisa lihat mereka. Tuh. Ini penegasan dari Allah. Bangsa jin, ya, itu tidak bisa dilihat oleh kita manusia ketika mereka dalam wujud aslinya. Kecuali hamba-hamba Allah yang ia kehendaki. Nabi bisa. Karena Nabi pernah tuh ketika berkumpul sama sahabat heran dengan sikap Rasul. Akhirnya Rasul ceritakan bahwasanya, ya, ada jin yang mendekat kepada dirinya, hendak melemparkan api, dan sahabat nggak lihat. Tuh. Secara umum kita nggak bisa lihat bangsa jin kalau dia dalam bentuk aslinya. Yang bisa kemudian terlihat oleh manusia ketika mereka melakukan penyerupaan diri, menjelma. Jelmaannya kayak gimana? Ya tadi tuh. Yang tadi sebutannya kuntilanak, sundel bolong, suster ngesot, pocong. Itu sesuai. Jadi tipu daya mereka diantaranya penyerupaan diri yang mereka tunjukkan itu menyesuaikan dengan imajinasi, pemikiran, bayangan-bayangan orang setempat. Di Indonesia demennya setannya yang gembel-gembel tuh, yang begitu makanya. Coba kalau di Eropa, pakai dasi, pakai jas, vampir, menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Ini namanya tipu daya kan begitu. Makanya mereka lebih pengalaman dibandingkan kita. Makanya tipu dayanya luar biasa. Jadi kita paham sekarang, kalau ya ada sesuatu makhluk gaib yang orang lain nggak lihat, kita lihat. Artinya yang kita lihat itu adalah bentuk jelmaan. Dan jangan bangga kalau kita diperlihatkan di saat orang lain nggak ngelihat, itu artinya kita sedang diganggu. Kan ada anak-anak kecil, bocah-bocah kecil, tat, anak-anak ini punya kelebihan, tat, yang nggak Allah kasih kepada anak-anak lainnya. Apaan, Om? Iya, dia punya indera keenam, indigo. Ya, kita lagi sepi-sepi aja dia bilang, mah, umi, abi, teman-temanku udah pada datang tuh, banyak banget tuh, ada 15 orang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Itu siapa yang diperlihatkan kepada anak kita? Jin. Jangan dibiarin ruqyah, jangan bangga orang tuh, anak-anak punya kelebihan nih. Enggak, nih anak nih diganggu. Kalau dibiarin gede jadi dukun dia. Loh iya, makin lengket, ya, makin lengket jin yang ada pada dirinya. Kadang karena kurangnya ilmu, orang tuh merasa bangga. Bahkan dia posting tuh di status WhatsApp-nya, anak-anak punya kelebihan, indigo, masya Allah. Ya, naudzubillah, ya, hati-hati ya. Taib, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita paham sekarang bagaimana keadaan bangsa jin, yang jin-jin ingkar yang disebut dengan syaitan. Yang ternyata syaitan ini juga ya ditempelkan kepada diri manusia yang jahat. Dan kita berlindung dari godaan syaitan. Ya, baik dari jenis manusia ataupun dari kalangan bangsa jin. Ya, makanya Allah katakan di surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan bangsa jin dan juga manusia. Naam. Taib. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, setan
ya, dari golongan bangsa jin ini musuh yang berat buat kita. Gimana nggak berat? Terbukti bapak kita kan nggak ragukan bagaimana keimanan bapak kita dan juga ibu kita, Nabi Adam dan juga ibunda Hawa alaihi wassalam. Ya, berhasil gak digelincirkan, ditipu daya oleh iblis, gembongnya setan? Berhasil kan? Tuh, berhasil. Ya Allah. Makanya kita harus waspada. Kenapa harus waspada? Karena bangsa jin yang ingkar, yaitu iblis dan bala tentaranya, ya, iblis dan syaitan, khususnya iblis, dia sudah berikrar di hadapan Allah, sumpah di hadapan Allah, ya, untuk menggoda kita, menggelincirkan kita, ya, ngajak kita untuk jadi pengikutnya, sehingga pada akhirnya yang berhasil dia ajak untuk jadi pengikutnya akan sama-sama masuk ke mana? Neraka. Dia nggak mau masuk neraka sendirian, dicari pengikut sebanyak-banyaknya. Makanya berhasil. Kita lihat orang yang nyembah Nabi Isa tuh, itu pengikutnya iblis ya. Berhasil gak? Berhasil. Ya. Kemudian orang Islam juga jadi target tuh, sasaran untuk dijadikan pengikutnya. Ketika dia cuma hanya sebatas menjadi seorang muslim tapi nggak taat. Muslim ahli maksiat bahkan nggak mau tobat, akhirnya jadi pengikut siapa? Iblis. Masuk kemana nanti? Neraka. Tuh, itu target mereka, target iblis dan bala tentaranya. Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah memutuskan, memvonis aku ini makhluk yang tersesat, terlaknat. Apa kata iblis kepada Allah? Aku akan jadikan manusia, hambamu, anak cucu Adam, itu tersesat dengan cara apa? Memandang baik perbuatan dosa. Tuh, yang namanya tipu daya itu samar atau jelas? Samar, namanya tipu. Ya, orang suka hipnotis itu kan nipu manusia tuh, iya kan? Ditipu orang. Atau yang pedagang suka nipu-nipu pembelinya, ya dia katakan ini barang anak asli, ternyata palsu, nipu. Ya, nggak ketahuan. Jadi tipu daya itu halus. Sama bangsa jin yang ingkar, yang dikomandoi oleh iblis laknatullahi alaih. Dia akan gelincirkan kita manusia untuk jadi pengikutnya dengan cara dibuat kita tuh memandang baik perbuatan dosa. Ya Allah. Makanya itu yang metode ini yang paling berhasil diantaranya, menggelincirkan manusia. Termasuk bapak kita pun kena tipu dayanya iblis dengan konsep, dengan cara dihiasi perbuatan dosa jadi kesannya baik. Allah kan katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon itu. Tapi kemudian datang iblis ngegoda. Kemudian dia namakan pohon ini adalah pohon apa? Khuldi. Jadi yang namakan itu pohon khuldi bukan Allah loh, tapi iblis. Khuldi artinya apa? Kekal, abadi. Itu pohon yang bikin engkau jadi kekal di surga. Allah nggak pengen engkau kekal, makanya dia larang engkau untuk dekati itu pohon, bahkan memetik buahnya. Iblis tipu daya, itu justru pohon yang bikin engkau kekal. Dekati, nanti ada buahnya, petik. Masya Allah. Subhanallah. Ketipu gak? Ketipu jemaah. Sama nih manusia zaman sekarang begitu. Maka ada istilah pacaran Islami. Ya Allah, suka dengar pacaran Islami. Kadang kala yang ngomong begini, Ustadz, ya Allah, yang kayak gimana tuh pacaran Islami? Kalau kita tanya, ya iya, kita WA jam 2:30 malam, ngajak tahajud gitu kan. Ya Allah, bukan tugas ente, belum halal. Nanti udah suami istri bangunin tuh. Ini udah suami istri kagak, nggak bangunin tuh kan. Gilang suami istri nggak bangun. Nah itu kan. Nah berarti ketipu kan? Tipu kan. Tuh. Pacaran anak sih cakep Ustaz tuh 2:30 ya.
bangunin. Terus ya dia mau setoran baca Quran tuh, Masya Allah, belum waktunya, halalkan dulu tuh. Kena tipu daya ya. Makanya tipu dayanya sekarang ini muncul istilah pacaran Islami. Demi Allah nggak ada pacaran Islami. Dalam Islam itu kalau mau cari jodoh konsepnya ta'aruf. Tuh laki-laki suruh datangi itu. Misalnya kita yang punya anak gadis nih, suruh dia datang ke rumah. Ta'aruf. Dia lihat anak kita bersama diri kita, orang tuanya. Jadi jangan dibiarin berdua-duaan, ya sama aja kalau begitu. Orang tuanya dampingin, sampein apa maksud tujuannya, ya, taib. Kayak begitu. Ta'aruf, nazar. Nazar artinya apa? Melihat, dari nazara. Makanya kalau tuh ternyata anak kita yang perempuan nih pakai cadar, suruh buka dulu neng, gitu ya. Ini sih, kalau nggak jadi, ya nggak apa-apa. Nggak jodoh, ya nggak apa-apa. Kan pakai cadar hukumnya apa? Sunnah. Iya, kan yang ngelihat ini punya tujuan sebenarnya baik. Dia bukan cuma untuk menikmati kecantikan tuh perempuan misalnya, tapi memang karena ada keinginan untuk menjadikannya sebagai pendamping hidup. Masalah jadi nggak jadi urusan Allah. Kalau nggak jadi nggak masalah. Makanya melihat itu sebenarnya masih perkara yang diperbolehkan. Ya, gitu ya. Nah, boleh. Nah. Kemudian ada lagi perkara kemaksiatan, perkara dosa yang kemudian dianggap baik. Nih yang lagi rame nih, hati-hati nih, LGBT. Dianggap nih fitrah katanya. Makanya kan pede kan, posting pasangan gaynya, ya, diundang di di podcast dan diwawancarai. Oh dia bangga banget tuh sama pasangan hombrengnya tuh. Ya Allah, nggak usah dihalus-halusin ngomongin orang yang begitu sih. Nah iya kan itu memang perbuatan terlaknat. Kenapa dibikin halus? Di kita nih kadang kasih istilah yang nggak pas. Perbuatan yang jelas-jelas Allah laknat, bahkan menjadi salah satu penyebab penyumbang terbesar murkanya Allah. Dibikin istilah yang cakep gitu, istilahnya seakan-akan ini kayaknya legal. Pelacur, katakan pelacur. Jangan dibikin halus. PSK, pekerja. Ini kan seakan-akan ada upaya seperti melegalkan gitu. Kalau pekerja tuh legal, pekerja seks komersil, kayak komersil, subhanallah. Pelacur bilang pelacur. Iya itu profesi pelacur. Nah sama nih gay, hombreng atau homo bilang homo. Ya, jangan bilang generasi pelangi lah apa, subhanallah. Ya, mereka kan bangga nih sekarang kan. Bahkan lagi berjuang nih mereka, Bu. Berjuang agar ya hubungan mereka tuh kalau mereka mau kawin sesama jenis tuh nggak perlu mereka berangkat ke Den Haag, nggak perlu mereka berangkat ke Amerika. Jelas-jelas mereka negara kafir tuh. Di sana negara kafir. Mau kayak gimana juga terserah. Tapi mereka sedang perjuangkan agar kalau mereka mau melegalkan hubungan haramnya, ya hubungan yang menjijikkan ini dihalalkan di Indonesia. Tuh. Alhamdulillah wa nasallahu alaihi. Ya. Nah, kayak begitu. Dikatakan apa? Fitrah. Tuh, gimana fitrah? Ini penyakit. Wallahi penyakit. Makanya nih, karena ini penyakit, kita nih orang tua dikasih amanat oleh Allah punya anak. Jangan sampai nanti anak kita nih terkena penyakit yang model begitu. Terus gimana Ustaz caranya? Dari sejak awal, dari sejak dini tuh kita harus perhatiin. Kita harus tepat tuh. Nerapkan apa yang harus kita lakukan buat anak-anak kita. Misal dari kecil anak kita nih anak laki, tumbuhkan sifat kelaki-lakiannya jadi makin baik, makin mantep tuh, gagah dan sebagainya. Saat dia minta mainan, belikan mainan yang cocok. Jangan laki-laki dibeliin Barbie. Subhanallah. Iya. Ntar jadi gemulai dia tumbuh besar. Ya kan? Wallahi ini menular, Ibu. Dia lebih bahaya dibandingkan COVID. COVID ini wabah nih, menular juga dan banyak merenggut nyawa manusia. Udah jutaan manusia yang kemudian wafat ya, meninggal. Tapi kalau dia orang yang beriman, insya Allah jadi jalan kemuliaan enggak? Jalan kemuliaan, insya Allah dapat pahala syahid tuh.
Tapi kalau kena nih yang namanya LGBT, naudzubillah, penyakit, wallahi penyakit. Dan ini penyakit menular. Masa sih Ustaz? Iya, bukti, kita buktikan ya. Nih, ada orang, dia lagi cari kerjaan, nganggur. Dia cari kerjaan ke sana kemari, nggak dapat tuh. Akhirnya dapat, ada lowongan kerja di salon. Badannya sehat, keker, gagah. Kerja di salon sebulan aja, tulangnya lunak. Bener gak? Lah iya. Ini udah bukan rahasia lagi ibu-ibu. Ya. Bencong-bencong kan begitu, rata-rata dari sana tuh, pergaulan tuh. Itu terjadi. Makanya perhatikan anak kita nih bertemannya sama siapa, apa yang dijadiin tontonan, mainannya bentuknya seperti apa, tuh. Bacaannya apaan, itu. Syekh Utsman Al-Khamis, salah seorang ulama, laula akhta beliau di Kuwait ya, ulama Ahlus Sunnah. Sampai mainan-mainan buat anak-anak kita zaman sekarang tuh, ya, udah mulai disusupi syiar-syiarnya kaum gay, kaum LGBT. Ketika mainan-mainan yang berwarna pelangi. Tuh. Sampai beliau bawakan tuh, apa sih mainan yang dipencet-pencet itu? Hah? Apa Bu? Pop it. Ah iya, pop it. Nah itu kan warna-warni ya. Yang warna-warni itu beliau sampai bawain tuh, ini warna-warna ini adalah warna syiarnya kaum LGBT, kaum gay khususnya. Maka jangan belikan anak-anak kita yang model kayak begitu. Kenapa? Nanti dia udah terbiasa tuh dengan ya syiarnya orang-orang dari kaum gay, kaum LGBT. Nauzubillah, hati-hati. Ini beliau masya Allah memang ulama yang memang wawasannya juga luas. Sampai kayak begitu. Coba kita umumnya sebelum anak sebelum anak tahu juga, masya Allah itu kan warna-warna yang menarik ya. Tapi itulah memang jadi ciri khas mereka. Anak baru dapat postingan sampai sekarang pemain-pemain bola, beberapa pemain bola top dunia pun nomor punggungnya itu dibuat warna-warna pelangi. Mereka mengkampanyekan tentang LGBT. Nauzubillah. Hati-hati. Ya. Dibuat perbuatan dosa dihiasi seperti sesuatu yang baik. Itu disebut metodenya at-tazyin. Tipu daya syaitan yang paling efektif dan udah terbukti berhasil menggelincirkan bapak kita Nabi Adam dan ibu kita Ibunda Hawa alaihi wassalam keluar dari surganya Allah dengan metode menghias keburukan dengan sesuatu yang baik, dipandangnya baik. Ya, hati-hati ya, masya Allah. Bapak ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut sekarang. Setan itu musuh yang berat. Kenapa setan dikatakan musuh yang berat? Ya. Yang pertama, setan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya, yaitu setan, dia melihat kita di tempat yang dimana kita nggak melihat mereka. Tadi Anda udah sampaikan. Ini menjadi faktor atau sebab kenapa setan menjadi musuh yang berat untuk kita hadapi. Karena dia menang posisi. Dia lihat kita nggak lihat mereka. Kita jangankan ngadepin setan nih, yang nggak kelihatan oleh mata kita. Ngadepin COVID, kelihatan mata nggak? Wujud COVID gimana? Enggak. Ya Allah Ustadz, udah prokes Ustadz. Ya, kemana-mana pakai masker, keluar rumah pakai sarung tangan bahkan kadang pakai baju APD bikin takut orang itu ya. Ternyata sekeluarga kena juga COVID Ustaz. Oh iya, karena yang dihadapin makhluk yang tidak kelihatan. Tuh. Yang kita hadapin setan yang gak kelihatan oleh mata kita. Makanya cara yang paling ampuh untuk menghadapi mereka, cara yang paling benar untuk menghadapi mereka kata para ulama, itu bukan kita tantang mereka, bukan, tapi fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah agar Allah jaga kita, jaga keluarga kita tuh.
Karena kita menghadapi musuh yang berat. Fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita tuh diajarin untuk mengamalkan zikir pagi dan itu berisikan ayat-ayat, doa-doa perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Tuh, ini penting. Jangan dilewatin ya, zikir pagi petang tuh. Kan zikir pagi petang banyak tuh ya. Andai pun nggak semuanya, sebagiannya boleh. Ya, ayat kursi jangan ditinggalin. Karena kalau kita baca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan jaga kita sampai sore. Di sorenya kita baca lagi tuh. Ya kan? Ayat kursi, Allah jaga kita tuh, termasuk dijaga dari godaan syaitan, tipu daya syaitan sampai waktu pagi. Nah, iya. Tiap sholat fardu tambah lagi ada tuh memang sunnahnya baca lagi ayat kursi. Jadi terus menerus kita diperintahkan tuh untuk selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan mereka. Ya. Karena mereka musuh yang berat. Ya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, dan mereka adalah musuh yang berat. Masya Allah. Yang kedua, kenapa syaitan ini musuh yang berat? Alasannya para ulama katakan setan dan pasukannya itu dekat sama manusia. Jadi bukan karena di dapur ada gitu, di kamar mandi ada, bukan. Di diri kita dia juga ada tuh. Makanya Nabi katakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam, dalam tubuh kita manusia sebagaimana aliran darahnya. Tuh. Makanya ya Allah, nih sehat, cuma kayaknya kaki ini berat banget nih mau ke ummahatul muslimat ya. Yang kedua, syaitan ya dan pasukannya sangat dekat sama manusia. Ya, dia mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah. Yang laki-laki Allahu Akbar. Bang, udah azan bang, berangkat sholat jamaah. Berat banget tuh dia ngelangkahkan kakinya. Padahal hobinya apa? Naik gunung. Yang bisa 3 kilo dia naik tuh. Lari, jogging tiap pagi 5 kilo tuh. Masjid di depan rumahnya nempel, bahkan yang sampai orang bilang, ya Allah bang, ente kenapa nggak berangkat bang? Terpleset aja sampai sebenarnya ente. Tuh kan banyak yang begitu kata ibu. Ya, karena memang setan tuh menggoda kita di aliran darah kita tuh, maka dibuat berat kita menjalankan ketaatan. Nah, baru 5 baris baca Al-Quran, nguapnya 10 kali. Ya Allah, Ramadan kagak begitu, iya Ramadan setannya diikat. Dan sekarang udah Syawal kan, udah di ujung Syawal lagi, udah lepas lagi gak setannya. Tuh, makanya kalau nggak minta perlindungan kepada Allah berat kita. Lama banget nih Ustaz, kajian kapan kelarnya? Tuh, setan lagi goda kita. Tapi gira nonton sinetron, ya Allah, ya udah habis aja, padahal udah 2 jam tuh. Subhanallah. Ya, nah, ya Allah. Ya, jadi setan itu dan pasukannya deket tuh, Bu. Ya. Terlebih Nabi juga mengatakan, ma minkum min ahadin. Setiap orang di antara kalian, ya, itu udah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari kalangan bangsa jin. Illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap orang di antara kalian itu sudah diberikan atau diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari kalangan bangsa jin. Dan jangan berharap jin yang baik, jin yang beriman, enggak, jin yang ingkar, tuh yang ngebisikin hal-hal yang buruk. Sahabat tanya, begitu juga dengan dirimu ya Rasul? Iya, aku pun demikian, ada qarinnya. Akan tetapi Allah sudah tundukkan qarinku sehingga tidaklah dia memerintahkan kecuali hal yang baik. Nah kalau kita enggak, qarin yang bandel nih, jin yang bandel. Nah iya. Ya. Seremnya ini karena apa? Nah yang kayak begini nih bikin kita nih ya, diantaranya bentuk godaan dia bikin kita malas untuk dekat sama Allah, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal-amal baik.
Kalau yang sebatas iya dia kadang muncul Ustaz kelihatan, itu tuh sebenarnya tipu daya yang ringan. Lo kita baca aja ayat kursi, baca yang lain, ya. Hah? Lawan. Kalau yang itu sebenarnya lemah itu. Tapi yang berat itu yang suka membuat kita, ngebuat kita nih malas ibadah, tuh yang berat. Nggak mau taat kepada Allah dengan alasan-alasan yang macam-macam itu. Nah itu sebenarnya kita terkena tipu daya syaitan. Yang ketiga, kenapa syaitan dikatakan makhluk atau musuh yang berat bagi kita manusia? Yang ketiga adalah karena yang digoda oleh syaitan itu raja di antara anggota tubuh kita. Apa Bu? Yang jadi rajanya apa di anggota tubuh kita? Hati itu. Yang memutuskan iya atau enggak itu hati. Qalbu. Masya Allah. Yang diserang oleh syaitan hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka ngebisikkan kejahatan ke dalam dada, ke dalam kalbu manusia tuh. Makanya kita juga nih kalau ingin menjadikan anak-anak kita tuh gampang diatur, ikat dulu hatinya. Jalin hubungan baik dengan anak kita nih, biar keikat. Kalau udah keikat hatinya sama kita nih, nanti kita ajarin kebaikan juga dia nggak banyak kebangkang. Karena sasaran target utama syaitan ya untuk menggelincirkan kita untuk jadi pengikutnya itu di hatinya. Tuh. Ya. Taib, Masya Allah. Hati ya. Taib. Kemudian yang keberapa? 4 ya. Kenapa setan jadi musuh yang begitu berat bagi kita manusia? Yang keempat, setan gak pernah capek, gak pernah lelah goda kita. Kita ada saat-saat lelahnya ya? Ada. Jam 10 ke atas sudah ada lelah. Atau jam 9. Kadang-kala yang habis isya udah lelah banyak. Pules deh. Kenapa? Lelah istirahat. Setan kagak. Buktinya apa Ustaz? Lah, kita tidur dia goda dalam mimpi. Ya. Andai pun mereka tuh ada waktu-waktu istirahatnya, tapi mereka sip-sipan untuk goda kita. Loh iya, kan macam-macam. Ada setan yang goda kita saat sholat. Nabi katakan mereka adalah masuk kategori golongan bangsa jin atau setan yang disebut khinzib atau khanzab atau khanzib. Ala kulli hal apapun sebutannya. Ya. Nah, itu dia tuh. Bangsa jin yang ingkar itu setan yang suka goda kita di salat. Allahu Akbar. Ya Allah. Ingat deh tuh. Ya Allah, rendang gosong kali ini tuh. Ingat masakan di dapur. Ntar arisan siapa yang keluar tuh? Ya Allah. Ingat gimana tuh di salat? Kemana tadi kunci motor? Ingat di sholat. Oh masih nyantel di motornya gitu ya. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lupa lagi di mana tadi. Itu namanya khinzib atau khanzab. Setan. Gimana kalau kita tuh merasakan dalam sholat kita dipalingkan tuh hati kita yang seharusnya Allah katakan wa aqimis salata li dzikri, didirikanlah sholat untuk ingatku. Tapi ternyata kita diajak untuk ingat yang lain. Maka Nabi katakan, ya Nabi ajarkan agar kita tuh berlindung kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sadar tuh baca tuh pelan-pelan aja. Kemudian nah, Ustadz Anu udah baca Ustadz, tapi kayaknya nih nggak mantep Ustadz. Oh berarti setannya lebih kuat dibandingin kita nih. Ada sebab. Boleh. Itu kan zikir. A'udzubillahi minasyaitonir. Enggak apa-apa. Bahkan Nabi juga ajarkan meludah tipis 3 kali ke arah mana? Kiri. Ingat, tipis. Tipis ya. Terada di tetangga kita di samping lagi sholat juga. Ya ini tipis, Masya Allah ya. Sekedar aja gitu ya. Nah, seperti itu. Atau minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau lafaz ta'awudz yang lain a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, inti minta perlindungan kepada Allah, beristi'adzah. Kayak begitu. Ya, tadi meludah tipis itu untuk
Iya, itu yang Nabi ajarkan. Di saat sholat kita udah mulai terasa digoda, lupa rakaat, itu kan godaan setan tuh. Makanya yang ini nih poin keempat, mereka nggak pernah lelah ngegoda kita. Tidur pun demikian, mimpi buruk itu dari mana? Syaitan. Jelas banget Ustadz, ya Allah, nih sosok perempuannya yang kawin lagi sama laki anak, ya Allah, di mimpi. Begitu bangun marah-marah sama suaminya bingung, ya Allah, abang cuma cinta kamu ya, Masya Allah, digoda di mimpi. Ya. Makanya Nabi SAW ajarkan kalau kita mimpi buruk, udah simpen aja, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tersadarkan sampai bangun tuh mimpi buruk, itu tadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah tipis ke kiri 3 kali. Tipis saja, kebetulan suami sebelah kiri habis berantem, tipis, usulnya tipis. Dia bukan syaitan, bukan. Gitu ya. Nah, jadi nggak pernah setan itu lelah ngegoda kita ibu-ibu. Nabi katakan inna syayatina atau inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atruqihi. Ya Allah. Ini hadis riwayat Imam Nasai, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami'. Artinya sesungguhnya syaitan ya, dia nongkrongin kita tuh di seluruh jalan-jalan kebaikan yang kita kerjakan. Ada orang yang mau masuk Islam, digoda sama setan. Gak enak Islam, banyak aturan. Ente yang tadinya suka daging babi, ente yang suka khamar, ente yang suka berzina, ini dilarang di Islam, gak boleh. Udah gitu yang laki ente mesti disunat lagi tuh, gak ngeri ente disunat gitu kan. Setan. Akhirnya dia mundur maju. Yang mau hijrah, dia mau ninggalin ribanya tuh, katanya mau maju usahanya. Gimana mau maju kalau nggak dapat pinjaman dari bank tuh kan? Udah nggak usah taat-taat banget lah tuh. Siapa tuh? Setan. Padahal dia mau hijrah kan, mau lepas dari riba. Tuh. Ya, sama nih kalau kita nih merasa berat ya saat kita mau datang ke majelis ilmu ya yang diadakan di Ummahatul Muslimat, Masya Allah. Yakini itu kita sedang digoda oleh syaitan. Lawan jemaah, lawan. Ya, Masya Allah. Jadi setan tuh nggak pernah lelah menggoda kita di semua pintu-pintu kebaikan yang kita kerjakan. Allahu Akbar, semuanya jemaah. Udah hadir di majelis ilmu, dibikin lagi tuh godaan lainnya. Udahlah, enakan juga tidur tuh kan. Makanya kadang kan tempat yang paling enak untuk bobo kapan? Majelis ilmu. Ustadznya innal hamdalillah, jamaahnya sebagian bismikallahumma amutu wa ahya, doa tidur. Subhanallah. Sama kalau yang cowok tuh di hari Jumat, sholat Jumat, makanya pesan nggak apa-apa ibu karena saking sayang sama suami kan dukung dia untuk taat. Bang, kalau datang sholat Jumat perhatiin khatibnya bang ya, dan jangan duduk deket tiang, jangan deket tembok. Kalau perlu di depan khatib. Jadi kalau tidur kan malu gitu ya. Nah. Karena itu waktu yang paling enak untuk bobok siang bagi kaum bapak-bapak di hari Jumat. Itu tadi tuh khatib sampai merah-merah tuh ceramah, dia sih bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, ya Allah. Setan gak pernah lelah goda kita. Berarti dia sabar. Sabar gak? Iya, gak pernah lelah berarti sabar dia ngegoda manusia. Makanya kita juga jangan kalah sabarnya untuk menahan tipu daya syaitan. Ya, Masya Allah. Taib. Nah, semua. Nah, ini dia nih. Ini penting nih. Ya, ini penting. Pertanyaan bagus nih. Ya, saking hebatnya mereka dalam goda manusia, semua kalangan nggak lepas dari godaan dia. Nanti insya Allah bahasannya masuk setelah ini ya. Nah, tadi udah berapa poin? 4 ya. Satu lagi deh. Nah, ringkas nih. Yang kelima, kenapa setan itu disebut atau memiliki tipu daya yang hebat bagi manusia? Yang kelima, setan punya anak buah yang diatur secara rapi.
punya anak buah yang diatur secara rapi, terstruktur, termanage gitu loh. Ya. Siapapun mau golongan dari bangsa jin yang jahat-jahat jadi pengikutnya, jadi anak buahnya. Manusia yang jahat jadi juga pengikutnya atau anak buahnya. Masya Allah. Rapi itu dan sering dikasih motivasi. Makanya jangan kalah sama setan, jangan kalah sama iblis. Iblis aja kasih motivasi kepada anak buahnya. Masa kita orang tua nggak kasih motivasi sama anak-anak kita? Sedangkan kita jelas yang kita motivasikan kepada anak-anak kita ya adalah perkara-perkara kebaikan. Masya Allah, anak Umi ini Masya Allah benar-benar penyejuk hati ya. Nah itu ya. Al-Insyirah udah hafal, lanjut ya surah berikutnya. Oh Masya Allah, kasih motivasi. Lihat gimana iblis memotivasi anak buahnya. Ketika mereka kalau habis kerja tuh ngegoda kita, mereka laporan. Nah yang paling dimotivasi oleh syaitan adalah ya di antara mereka berkata, laporan sama komandannya, sama iblis, setan-setan nih. Fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ya. Wahai komandanku iblis, tidaklah aku meninggalkan orang yang berhasil aku goda hingga aku telah berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Aku telah berhasil merusak hubungan antara orang tua dan anaknya. Aku telah berhasil merusak hubungan ya seorang sahabat dengan sahabat yang lain yang udah puluhan tahun dia jalin persahabatan itu. Sama-sama satu majelis ilmu, sekarang dia sudah berantem, tuh berselisih. Kalau yang seperti ini, job yang dikerjakan oleh syaitan saat dia laporan kepada iblis, apa kata iblis? Fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya Allah, maka iblis mendekatinya. Tuh, sebagai bentuk penghargaan. Komandannya setan ini iblis deketin tuh setan itu, anak buahnya, dan kemudian dia katakan, ente emang hebat nih, anak buah yang hebat ente, Masya Allah. Rapi dia tuh. Ya. Masya Allah, maka kita jangan kalah nih. Ya, taib. Mereka punya kemampuan memotivasi anak buah. Nah, taib. Sekarang kita masuk pada bentuk tipu daya syaitan. Ya. Yang pertama, apa saja sih bentuk tipu daya syaitan? Yang pertama, iblis atau syaitan. Kalau dia mau nipu kita, dia lihat dari sisi apa yang jadi kesukaan kita, apa yang jadi kecenderungan kita. Iya, iblis kalau mau goda kita, ya, melihat pada sesuatu yang kita senangi. Tuh. Misal, kalau manusia yang dia mau goda nih sukanya kepada perkara kebaikan, ibadah misalnya, maka iblis atau setan, iblis dan bala tentaranya itu setan akan jerumuskan manusia yang suka ibadah ini dengan sikap ekstrim, berlebihan dalam ibadah. Tuh. Ya. Terjadi gak nih? Terjadi berlebihan. Puasa tiap hari tuh. Padahal puasa terbaik, puasa sunat gimana? Puasa apa? Daud sehari puasa, sehari enggak. Ini enggak. Ada diistilahkan yang berbau agama, puasa dalail, puasa ini itu. Ya Allah. Ya Allah, puasa muti. Ya Allah. Tuh. Iya. Ajaran-ajaran kebatinan kan gitu ya. Kelihatannya perkara baik, puasa kebaikan kan? Nah, tapi ditipu tuh lewat jalan puasanya. Dibikin puasanya enggak sesuai tuntunan sunnah. Hulu, berlebihan. Tahajud, enggak bangun-bangun. Enggak tidur-tidur gitu ya. Enggak bangun-bangun. Enggak tidur-tidur terus. Semalam suntuk. Padahal tubuhnya udah lelah banget. Padahal ada hak untuk dia istirahatkan. Membujang terus, nggak nikah-nikah tuh. Makanya ada sahabat yang karena pengen dia mengungguli atau paling tidak ya, karena dia melihat kalau Rasul kan udah dijamin surga. Gimana nih biar bisa mulia di sisi Allah? Makanya dia katakan ya, ada di antara yang mengatakan aku akan terus berpuasa tidak berbuka, atau terus menerus puasa tiap hari gitu. Ada yang akan terus sholat malam tidak tidur-tidur. Ada yang kemudian tidak mau menikahi wanita. Ditegur gak sama Nabi? Ditegur.
Nabi orang paling bertakwa, paling dekat sama Allah. Nabi puasa, berbuka. Nabi sholat malam, sekaligus tidur juga. Nabi menikahi wanita. Masya Allah. Ya, jadi yang pertama tipu daya iblis itu bentuknya ya dengan dia lihat tuh apa yang jadi kesukaan manusia yang akan digoda, dari sisi itu nanti akan digoda. Kalau dia suka kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan nanti ya digoda tuh, diselewengkan sehingga pada akhirnya menyimpang dari sunnah. Ya. Iya, Masya Allah. Makanya ketika Nabi SAW melontar jumrah, ya saat haji, karena ada ritual melontar jumrah. Yang melontar jumrah ya. Nah, Nabi itu minta diambilkan batu-batu kecil seukuran biji-biji korma tuh, kecil. Ya. Dan Nabi perlihatkan nih, nanti buat melontar ini ukuran batunya kecil, kerikil gitu loh. Ya. Kemudian Nabi ingatkan sahabat, jangan bersikap hulu, berlebihan. Ya. Kenapa Nabi ingatkan itu? Nabi khawatir nanti setelah beliau wafat, ya atau mungkin di masa beliau tapi beliau nggak melihat ya kondisinya, ada orang yang ketika melontar jumrah bukan pakai kerikil, batu bata. Dia pakai bakyak, dia pakai sendal, dilempar tuh sendalnya. Oh, setan nih, setan. Enggak setan. Yang setan tuh di zaman Nabi Ibrahim. Yang kalau kita sekarang sih cuma tugu aja tembok yang kita lempar gitu loh. Tetap pakai kerikil. Iya, apalagi. Kenapa pakai batu bata? Itu kan itu terjadi. Ya. Nah, ya. Nah, itu tuh orang-orang Nasrani taat-taat, Ibu. Tapi mereka digelincirkan oleh iblis dan bala tentaranya sehingga mereka menjadikan ya Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, itu. Ya. Nah, jadi jangan berlebihan di dalam beragama. Ada orang yang berlebihan terhadap gurunya. Sampai-sampai sujud di depan gurunya, nggak boleh. Ya. Bahkan minta-minta kepada gurunya yang gurunya tuh udah mati. Wahai guruku, wahai Syekh fulan, terjadi ya? Jadi ulama besar yang sering disebut-sebut namanya ketika meminta kepada Allah siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir nggak ngajarin tentang hal itu. Tuh, ya, taib. Kemudian orang yang melakukan dosa ini setan tuh melihat dari sisi yang disukai ya. Di antaranya pelaku maksiat itu dibuat nggak nyaman, gelisah kalau dia nggak berbuat dosa. Kalau nggak ngomongin orang sehari, ya Allah, badan kayaknya pada pegel tat. Ya. Makanya kalau ngumpul ya paling nggak adalah yang kita jadiin sasaran buat kita omongin. Gitu. Kalau ngomongin yang baik-baik sih bagus, bagus gak? Bagus. Tuh ibu itu Masya Allah tuh baik banget tuh ya. Tiap orang datang minta sesuatu dia pasti kasih tuh. Andai pun dia nggak bisa kasih seluruhnya, ada aja tuh yang dia kasih. Itu boleh. Tapi kalau yang diomongin buruk, dosa gak tuh? Kalau keburukannya, fakta Ustaz. Lah iya, kalau fakta itu yang namanya ghibah. Karena makna ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu, ya, yang kalau dia tahu dia nggak suka. Tuh. Kalau ternyata yang kita omongkan tentang keburukan dirinya nggak sesuai kenyataan, itu tandanya Anda memfitnah dirinya. Jadi kalau ngomongin keburukan orang, benernya ghibah, salahnya jadi makanya kalau ngomongin orang, ngomongin yang baik. Emang nggak ada ghibah yang dibolehin? Ada. Kalau tujuannya untuk menjaga saudara kita nih, jangan sampai ya terzolimi. Ada orang kita tahu nih, ya Allah, ini dia nih kalau minjem fulus nggak akan balik deh, karena ana udah ngerasain. Tuh. Dengar kabar tuh sahib kita mau dipinjem uang nggak sama si fulanah misalnya, kita japri dia, kita WA, ana dengar antum mau dipinjem uang ya sama fulana. Oh iya kenapa Afwan, ini dalam rangka kebaikan, hati-hati, ana punya pengalaman. Ana juga pernah pinjemin uang, tapi ternyata
hak balik. Itu ngomongin keburukan orang nggak? Tapi tujuan baik, ngelindungin saudara kita, boleh. Boleh. Ngejaga saudara kita biar jangan jadi korban berikut. Iya. Hah? Iya, sama misalnya kita diundang jadi di pengadilan menangani kasus. Ada pasangan rumah tangga, ya suami istri yang sampai kasusnya di pengadilan. Suami ngezolimin istri, ya sampai istrinya bonyok-bonyok gitu ya, digamparin dan sebagainya. Dihadirkan saksi, saksinya tetangganya misalnya kita. Kemudian kita ditanya oleh hakim, ya, wahai ibu dihadirkan untuk menjadi saksi kasus untuk tetangga ibu nih, KDRT. Kata hakim, tolong ibu beri kesaksian tentang si fulan nih, suaminya nih. Ya, tuduhan untuk suaminya dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bukti-bukti visumnya udah kelihatan nih, istrinya bonyok-bonyok. Gimana kesaksian ibu? Jangan ibu katakan saya nggak mau mengungkap, wahai hakim, itu ghibah namanya. Enggak. Kalau dalam kondisi seperti itu, sampein, iya, saya pernah melihat dengan mata kepala saya di hari apa misalnya tanggal sekian, jam sekian. Iya, saat saya sedang bertamu ke rumahnya, ternyata suaminya pulang dan dia menggampar istrinya di hadapan saya. Nah, kayak gitu tuh boleh bicara. Ini keburukan orang nggak? Gitu. Ya. Tapi kalau yang lagi ngobrol-ngobrol, ya biar nggak dingin banget Ustadz, kumpul-kumpul kita nih paling nggak enak biar menghangatkan suasana gitu ya. Makanya sampai ada ungkapan ghibah itu fakihatul majlis, cuci mulutnya majelis. Ya Allah, jangan. Kalau yang begitu jangan, ya. Taib. Yang keberapa sekarang? Yang kedua, cara setan menggelincirkan kita, tipu dayanya dengan cara at-tazyin, menghiasi kemaksiatan. Ya. Tadi ayatnya sudah Anda sampaikan tuh. Al-Hijr ayat 39, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Hah? Menghiasi kemaksiatan. Jadi kelihatannya bagus. Jadi orang kan nggak sadar kalau itu dosa gitu loh. Menghiasi dosa atau kemaksiatan dengan sesuatu yang baik. Yang tadi Anda sudah bilang, ya contohnya Bapak kita Nabi Adam, ya Allah udah kasih peringatan jangan dekati itu pohon, tapi ternyata iblis hiasi dengan sesuatu yang baik. Itu pohon yang bikin engkau kekal. Tuh. Ya. Nah, kemudian yang keberapa sekarang? Ketiga ya. Cara setan ngegoda kita dengan strategi skala prioritas. Apa ya skala prioritas bahasanya? Ya, ada yang punya istilah? Hah? Ulangin. Yang ketiga, tipu daya syaitan kepada manusia itu bentuknya dia nerapin cara atau strategi skala prioritas. Dibikin kita tuh nggak bisa mendahulukan perkara yang prioritas gitu loh. Ya, yang paling penting di antara yang penting. Karena ada urutan. Ada yang paling penting, ada yang penting, ada yang nggak penting. Ada yang sama sekali nggak penting. Harusnya kita dalam beramal ngedahulukan yang mana? Yang paling penting dulu. Nah, setan ngegoda kita nih. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini bentuknya ada macam-macam. Yang pertama, orang akan dijerumuskan di dalam kekufuran, kesyirikan, dan juga kenafikan. Ini kalau orang sudah dijerumuskan sampai dia kafir, sampai dia syirik, sampai dia jadi orang munafik, berhasil banget dia. Ya. Jadi ini skala prioritas, ini skala prioritas syaitan tuh begitu. Yang pertama, mengkufurkan orang, memusyrikkan orang, atau
menjadikan orang menjadi munafik. Karena 3 golongan ini yang kekal di dalam neraka. Kafir kekal gak? Walaupun dia baik banget tuh, nyantunin tuh, tapi kafir, manfaat gak? Enggak, haba'an mansura, amalnya seperti debu kering yang dihempas angin. Makanya itu prioritasnya setan ngegoda kita tuh, mengkafirkan manusia. Atau kalau nggak kafir tetap Islam, tapi dia jatuh kepada perbuatan syirik. Doa kepada selain Allah, ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Husain. Tuh. Padahal doa seharusnya sama siapa? Sama Allah. Dia panggil-panggil makhluk, jatuh syirik besar, mati dia. Maka kekal di neraka. Munafik sama. Kelihatannya Islam, tapi dia mengingkari hampir semua ajaran Islam yang paling mendasar. Contohnya munafik nih, seperti akidahnya orang-orang Syiah. Itu munafik, nifak akbar, bahkan nifak yang besar tuh, yang sebenarnya menjadikan mereka tuh nggak layak disebut sebagai orang Islam. Di antaranya kemunafikan mereka apa? Mereka ngaku Islam tapi sholatnya berapa waktu? Cuma 3 waktu. Karena belum lama baru pulang umrah Syawal. Itu beberapa hari di Nabawi ya, di Madinah, ketemu dengan banyak, sampai ana videoin itu orang-orang Syiah banyak banget sedang sholat di sana. Jadi sholat asar kita udah selesai jamaah sama imam Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram juga demikian, tapi yang paling banyak di Nabawi. Mereka justru baru mulai sholat, dan cara sholatnya ya Allah, ya digabung, mereka cuma 3 waktu. Bukan cuma digabung, caranya pun jelas-jelas menyimpang, berbeda dengan cara kita. Ya, dibiarkan. Ya, artinya gini, Saudi itu masih menghargai mereka selama mereka tidak membuat kekacauan, karena itu udah masing-masing. Makanya kaum muslimin tuh perlunya ilmu tuh begitu, nggak akan terpengaruh gitu kan. Nah, kecuali kalau mereka udah menimbulkan aksi atau menyebarkan kesesatannya tuh. Makanya salah besar kalau orang bilang tuh Saudi yang katanya sarang Wahabi gitu ya, itu negara paling otoriter, paling keras. Enggak, paling toleran. Itu kelompok yang paling sering bikin kekacauan pun masih diizinin. Coba, ya kan? Nah, itu jemaah. Nah, kalau sudah sampai pada derajat nifak, munafik yang besar, bisa menjadikan mereka keluar dari Islam. Itu target prioritasnya setan, untuk memberikan tipu daya, menggelincirkan kita, anak cucu Nabi Adam. Nah, bentuk prioritas yang lainnya setelah nggak berhasil dikufurkan, dikafirkan, nggak berhasil disyirikan, nggak berhasil dijadikan orang munafik, bagaimana berikutnya? Dia tetap Islam, dia tetap muslim, muslimah, tapi ia diajak untuk mengerjakan perbuatan yang nggak sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Tuh. Ya, tuh. Dibikin tuh orang tuh hobi melakukan perbuatan yang kesannya ibadah, padahal menyimpang dari sunnah. Zikir disyariatkan nggak? Syariatkan. Bagian dari syariat Islam nggak? Iya. Tapi kemudian dibikin cara-cara baru. Caranya bagaimana? Harus tarik nafas. La ilaha illallah. Ya kan? Bahkan bukan cuma yang kalimat tauhid, dipotong cuma ujungnya doang. Hu. Huwa. Dia siapa? Zikir yang paling sederhana itu 2 rangkaian kata. Subhanallah, alhamdulillah. Tuh. Nabi nggak pernah ajarin zikir yang secara khusus Nabi ajarkan untuk kita amalkan itu cuma dengan 1 kata, apalagi 1 huruf. Hu. Ini sekarang rame gak? Rame. Kelihatannya ini bagian zikir kan syariat ya, tapi sesungguhnya disimpangkan. Ini yang disebut dengan bid'ah. Yang zahirnya kelihatan ibadah, tapi sebenarnya bukan ibadah, penyimpangan. Tuh ditipu tuh manusia, diajak untuk melakukan perbuatan bid'ah.
Bahkan sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disenengin oleh iblis dibandingkan syaitan untuk dijadikan senjata menggelincirkan anak cucu Nabi Adam. Kenapa? Bid'ah lebih disukai, dijadikan cara untuk menjerumuskan manusia agar sesat. Karena Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena seseorang yang bermaksiat, dia peluang taubatnya lebih besar. Saat dia misalnya melakukan perbuatan dosa, berzina, ngomongin orang atau pernah ngebunuh, dia sadar, ya Allah, ini dosa, ya Allah. Tuh, dia tahu sebenarnya itu dosa. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, dia nggak sadar, bahkan udah dikasih tahu pun dia nggak mau ngakuin itu sebagai perbuatan dosa. Tuh. Makanya peluang taubatnya lebih susah kan? Lebih susah kecuali hamba-hamba Allah yang dirahmati itu. Skala prioritas berikutnya, manusia dijerumuskan dalam melakukan dosa-dosa besar. Ya, dibisikin tuh, Allah Maha Pengampun, seberapa besar pun dosa Anda, udah tenang aja, nggak apa-apa, sekarang masih muda kok, kerjain aja. Ntar juga ente minta ampun, diampuni. Tuh. Semua diampunin sama Allah. Akhirnya dia tunda taubatnya tuh. Tetap dia betah dengan dosa-dosa besarnya tuh. Ana bilang kepada siapapun, termasuk pada diri ana, silakan kita nunda-nunda taubat, boleh. Syaratnya satu, kita tahu kapan kita mati. Loh iya, kalau kita tahu kapan kita mati, sekarang kita puasin dosa deh. Nanti menjelang matinya kita, karena kita tahu, baru kita taubat. Diampunin nggak? Diampunin. Masalahnya ada di antara kita yang tahu kapan mati. Nah itu, ya Allah. Prioritas berikutnya, setan akan jadikan kita tuh merasa menggampangkan, meremehkan dosa-dosa kecil. Tuh, ya, Masya Allah, ngumbar pandangan. Ya Allah, tuh artis ganteng banget. Ya Allah, tuh dosa gak tuh? Dosa gak? Dosa. Besar apa kecil? Kecil. Setan goda kita tuh, kecil ini udah tenang aja, ente wudu ntar juga rontok tuh. Akhirnya kita ngeremehin. Ya. Padahal Nabi katakan, ini nih pesan Nabi nih, jangan ngeremehin dosa kecil. Hadis ini hasan, hadis yang bisa diterima, dijadiin dalil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Ya, jauhilah oleh kalian, oleh kita nih manusia, untuk ngeremehin dosa-dosa kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahunna, karena dosa-dosa, meremehkan dosa-dosa kecil ini, yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikuh. Ya, hatta yuhliknahu. Ya, artinya karena kalau kita meremehkan dosa kecil, ketika dia berkumpul pada diri seorang, maka dia akan besar dan akan membinasakan diri kita. Tuh, ya, ada penyair Arab mengatakan, la tahkiranna saghirah, innal jibala minal hasa. Jangan kalian suka ngeremehin dosa-dosa kecil. Ketahuilah, gunung yang gede banget tuh sesungguhnya tersusun dari batu-batu yang kecil. Ajib ya, Masya Allah. Prioritas berikutnya ini jadikan sebagai senjata setan buat nipu kita nih, menggelincirkan kita. Dijadikan kita lebih sibuk dengan perkara-perkara mubah. Shopping mubah gak? Shopping. Belanja mubah ya, Masya Allah. Termasuk shopping saat umroh mubah gak? Sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu kan 5 kali sholat 5 waktu tuh, ya 5 kali tentengan paling gak, Masya Allah. Boleh. Kalau itu sih boleh gitu kan. Makanya Anda bilang umroh tuh ibadah yang enak, Ibu. Ya, kita misalnya 9 hari. Ya, paketnya.
2 hari perjalanan, 7 hari lah di 2 kota suci. Enak banget tuh kalau umroh tuh. Ya Allah, umrohnya sendiri paling 3 jam selesai. Lebihnya ibu-ibu, Anda sering sampaikan kalau manasik, lebihnya itu kebanyakan tuh ya belanja, jalan-jalan, makan enak, tidur tuh. Artinya apa nih, saat-saat kita emang harus ibadah di masjid, jangan disia-siain. Karena ternyata isinya bukan cuma ibadah. Makanya saat kita lagi ibadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya fokus otaknya itu untuk ya khusyuk kepada Allah. Pikiran dan hatinya untuk Allah. Jangan masih mikirin bin Daud. Ya Allah, tahu bin Daud? Kalau dulu Pasar Seng, dulu yang dulu banget tuh. Sekarang bin Daud ya. Ya, Masya Allah. Ana sih nggak ngalamin Pasar Seng, Ana nggak ngalamin ya. Kalau Umi ngalamin kali Pasar Seng ya. Wah iya tuh ngalamin, Ana nggak ngalamin. Nah, berarti Ana termasuk zaman now ya. Nah gitu ya. Jangan, kalau kita lagi ibadah ya fokus ibadah. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang kayak begitu, belanja. Jangan, nanti waktunya belanja, bukan nggak boleh. Iya kan? Gitu ya. Nah, liburan, rekreasi ke tempat wisata rutin, kayak jadi rutinitas yang nggak boleh ditinggalin. Tapi kalau urusan ke majelis ilmu, ya lagi pengen, kalau lagi galau ya udah kesana deh Ustaz. Tapi kalau lagi senang jauh dari majelis ilmu. Sama anak-anaknya dirutinin tuh kemana? Ke tempat rekreasi. Tapi anak-anaknya diajak ke majelis ilmu, jarang banget, jarang. Kegoda oleh setan, ketipu oleh setan. Karena disibukkan dengan urusan yang mubah. Ya. TikTok gimana TikTok? Hukumnya. TikTok apa toktik? TikTok ya. Ini jerat setan juga nih, tipu daya setan juga untuk ngabisin waktu nih. Dampaknya apa? Dampaknya waktu amal kita nih untuk beramal, ya beramal saleh, beribadah itu makin sedikit kan? Lebih sibuk TikTok, lagi di dapur TikTok, ya lagi di pasar TikTok kan, apa aja dijadiin TikTok zaman sekarang. Subhanallah, waktu habis tuh, ketipu tuh, nggak sempet zikir pagi petang, ya nggak sempet juga bercengkrama dengan anak, ya Masya Allah, nggak maksimal ngelayanin suami, sibuk TikTok. Ya Allah, malam udah capek, nggak sempet sholat malam, ya matanya udah sempet kebanyakan di HP. Allahu Akbar. Yang kita masih punya orang tua jadi nggak maksimal bakti sama orang tua, nggak sempat berzikir, nggak sempat baca Quran, dan amalan-amalan lainnya banyak ditinggalin karena disibukkan dengan amalan-amalan yang mubah. Apalagi kalau hal itu diperturutkan di saat usianya udah 40 tahun. Oh, hati-hati. Berat. Ini ibu-ibu rata-ratanya ini ABG atau gimana nih? Kayaknya sih 30 tahun jalan apa lari, Bu? Nah, ya. Nah. Jadi gitu ya. Kita lanjut ya. Dikit lagi. Yang berikutnya, disibukkan, ini kaitannya dengan strategi setan ya, dalam urutan prioritas. Cara dia ngegoda tuh ada prioritasnya ya. Yang berikutnya adalah manusia akan lebih ya, disibukkan, dia digoda dengan cara agar dia lebih sibuk dengan amalan yang kurang utama. Tuh. Ya. Setan akan menyibukkan dirinya dengan amalan yang kurang afdol, kurang utama. Dan dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Contoh, dia masih punya orang tua, ini misalnya yang laki ya, dia masih punya orang tua, tapi ternyata dia nggak bisa maksimalkan tuh pintu surga yang ada di hadapannya dengan bakti kepada orang tua. Dia lebih sibuk ngurusin anak yatim. Anak yatim utama nggak? Tapi dibandingkan ngurusin yang laki nih, Anda bicara anak laki. Tapi dibandingkan ngurusin orang tua, ibu apalagi khususnya, lebih utama mana? Ibu dibandingkan anak yatim.
Anak yatim diurusin, wah luar biasa deh, bener-bener telaten. Orang tuanya, ya Allah udah sepuh, udah sangat butuh nih. Dengan bantuan anaknya yang laki-laki ini, dicuekin jemaah. Ketipu gak dia? Ya, ketipu. Masya Allah. Kita nggak mengatakan nyantunin anak yatim, nyantunin duafa itu nggak boleh, itu kebaikan. Cuma kalau kita jejerin nih, levelnya lebih utama mana dengan bakti sama orang tua. Bagi anak laki-laki, bakti sama orang tua. Tuh. Setan rusak kita nih, ya, ketika kita lebih dicondongkan memilih amalan yang nggak utama dibandingkan yang paling utama. Ya. Makanya lihat pertanyaan sahabat kalau nanya sama Nabi, itu cari amalan yang paling utama. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa sih yang paling Allah cintai? Tuh. Yang paling ahabbu, Masya Allah. Nah, termasuk ibu-ibu juga jadi sasaran target nih setan. Untuk dijadikan sasaran, ya, digoda oleh setan. Contohnya nih kalau wanita disibukkan ngaji terus, ya, ngelayanin suaminya, ya ntarlah, ya Allah. Padahal pahala terbesarnya bagi seorang wanita kalau dia udah nikah di mana? Suami. Ya, yang abang pengen banget nih ya, anti bikinin abang nasi goreng tuh, kayak yang belum lama anti bikinin. Ya Allah, Bang Ana sibuk, Bang Ana mau ke majlis taklim nih hari ini. Jangan, ntar aja, ntar tuh. Ya, hati-hati nih. Majlis taklim mulia. Tapi kalau bagi ibu-ibu, kalau dihadapkan pada pilihan, nih dihadapkan pilihan ya. Saat waktu yang bersamaan tuh suami menghendaki ibu. Atau maaf nih ya, ini karena ya majlis ilmu ya apa adanya, bicara ilmu ya. Suami, ibu nih udah rapi, udah mau berangkat ke majlis taklim. Suami gergetan lihat ibu. Tuh. Berdehem dia ngasih kode. Tuh. Gimana? Berangkat? Jangan berangkat dulu. Abang gatel tenggorokannya? Enggak. Tuh, berarti bukan gatel. Ada maksud yang lain dia. Tuh. Udah nenek-nenek. Subhanallah. Ya kalau masih bikin gergetan suami tetap turutin. Ya. Ya Allah. Iya kalau memang suami nggak berdehem ya nggak masalah. Ini kan anak kasih contoh nih, suami saat itu dia nunjukin dehemnya tuh. Nah, mana yang lebih afdol? Ya, memenuhi dehemnya suami atau ke majelis ilmu? Dehem. Paham ya? Lo paham intinya, paham deh gitu ya. Nah ini. Lah jadi rame begini. Arisan apa? Berdehemnya biar cepat pergi. Ya kalau itu ibu yang lebih memahami tentang makna dehem suami ibu ya. Ini anak dehem secara umum nih. Ternyata ada dehem yang khusus ya. Dehem yang tujuannya biar cepat-cepat pergi gitu ya. Masya Allah. Taib. Maksud anak dehem yang lain ya. Udah. Nah, taib. Kita selesai dari urusan dehem, lanjut ke urusan yang lain ya. Ya ini mendekati zuhur soalnya. Ada beberapa poin lagi. Nah. Bukan, itu udah selesai. Sekarang masuk, itu tadi berkaitan dengan strategi prioritas. Nah, itu yang ketiga tadi tuh ya. Poin-poinnya tadi kan banyak. Nah, sekarang masuk poin yang berikutnya nih. Cara setan yang keempat untuk ngegoda manusia, ya, itu dengan dibikin ragu. Tuh. Yang keempat tuh ragu. Kalau tadi yang urusan dehem itu prioritas tuh, ya itu cara ketiga gitu loh. Ini gara-gara dehem kali ini ya jadi pada lupa nih. Yang keempat ya, bikin ragu. Setan bikin ragu kita nih, tipu daya setan.
Ya'ti syaitan ahadakum fayaqul, setan senantiasa tuh suka datang kepada seorang di antara kalian sambil dia berkata, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, dan siapa yang menciptakan itu? Sampai kemudian ya nanti setan tuh bikin ragu orang tersebut, dia membisikkan lagi sehingga orang itu berkata, man khalaqa rabbak, ya, siapa yang ciptakan Tuhanmu? Tuh, ya kan? Maka kalau sudah mulai muncul pertanyaan dalam hati kita yang kayak begitu, buru-buru kita minta perlindungan kepada Allah. Nabi katakan falyasta'idz billah, buru-buru minta perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lanjutin tuh pikiran kayak begitu, apalagi pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Ya. Ya karena Allah kan Maha Pencipta. Ya kalau itu pertanyaannya kan berarti ingin menghancurkan tauhid kita tuh, akidah kita. Terus siapa yang ciptain Allah tuh kan? Kalau udah begitu buru-buru deh, buru-buru ya Allah astagfirullahalazim, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh. Karena kita udah mulai dibuat ragu tuh dengan kebesaran keagungan Allah. Yang kelima, cara setan ngasih tipu daya ke kita nih manusia, dibikin kita takut dengan cara takhwif, ditakut-takutin. Takut miskin, ya, itu. Kemudian dibikin pengecut lah, takut untuk berjihad, ya, takut ntar kalau anak pisah sama anak-anak Ustadz, kalau anak pesantren ntar anak-anak makannya gimana Ustadz, selama ini kan anak atur, iya pasti dikasih makan lah di pesantren, dibikin takut kita. Padahal pesantren ini termasuk tempat terbaik kan, lingkungannya terbaik gitu ya. Walaupun memang kita jangan paksa, kalau anak kita emang nggak mau jangan, nggak maksimal nanti. Tapi sering orang tua tuh jadi majbanah, pengecut, takut tuh anak yang ntar jadi kurang gizi. Enggak, kita udah amatin, kan kita survei dulu. Oh iya, makannya cukup bagus, paling enggak tuh ya bukan mewah deh, ya gizinya tercukupi. Udah, lepas dengan lapang hati kita, jangan jadi pengecut. Mabkhala, pelit. Semua kebutuhan anak istrinya udah terpenuhi, tapi selalu dia beralasan ini untuk anak istri, untuk anak istri. Padahal kan ada juga yang harus dia sisihkan untuk fakir miskin tuh. Setan bikin takut, ntar kalau ente sedekahin ntar jadi kurang nih, jadi kurang tuh. Oh kan? Padahal Nabi katakan tidaklah harta yang disedekahkan itu berkurang, melainkan dia akan bertambah. Allah akan berikan keberkahan. Nah kemudian tipu daya setan yang keberapa? 6. Hah? 5 nakut-nakutin. Nah, tadi ya, nah, yaudah ntar tanya aja sama temennya ya. Nah, yang keenam, wanita. Itu bentuk tipu daya setan. Dijadiin sebagai tipu daya tuh, khusus bagi kaum laki-laki. Ya, wanita. Makanya Nabi katakan fitnah terbesar tuh yang tidak hanya menimpa umatnya, tapi umat-umat terdahulu, yaitu fitnah wanita. Itu dijadikan setan sebagai kendaraan, ya, sebagai senjata untuk menjerumuskan kaum laki-laki sehingga dia jatuh pada perbuatan dosa. Apalagi Nabi katakan al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita sebagian besar tubuhnya itu adalah aurat. Jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya di hadapan mata laki-laki. Tuh. Ya, makanya setan ngejadiin wanita itu barang jualan yang bisa dilihat oleh banyak laki-laki. Coba kita lihat iklan-iklan di TV, iklan-iklan di HP kita nih, di YouTube dan sebagainya. Itu kebanyakan siapa bintang iklannya? Perempuan. Yang dipajang-pajang di jalan-jalan, iklannya biskuit. Ini iklan biskuit, biskuitnya kecil. Yang gedenya yang ditampilin siapa? Perempuan. Ya Allah, ya Allah, ini iklan biskuit, biskuitnya kecil tuh, yang gede perempuan. Nasallallahu. Terakhir, yang keberapa? 7 ya. Setan kasih tipu daya kita nih dengan cara mengadu domba tuh.
Ya, emang ini istilah Indonesia ya, Anda juga bingung nih kenapa domba jadi sasaran gitu ya. Tapi paham lah ya, yang jelas paham kita maknanya ya. Nah, ya suka nuduh, menghasut, tuh. Akhirnya persaudaraan yang tadinya baik jadi rusak. Ya, dirusak nih hubungan A dan B. Si C ngomong ke A, tadi B tuh ngomongin ente begini. Dia datang lagi ke B, si C datang lagi ke B, bahwasanya si A nih tadi begini-begini sama ente itu. Akhirnya rusak gak hubungan keduanya? Tuh, itu namanya ngadu domba. Kalau dalam bahasa agama disebut apa? Namimah. Termasuk. Riya itu termasuk. Ya, dia memperlihatkan amal saleh atau ibadah di hadapan manusia yang tujuannya agar manusia memuji dirinya. Dia bukan berharap dapat pujian dari Allah. Kalau ujub beda lagi, tapi dia termasuk juga ya godaan syaitan, penyakit hati. Ujub itu dari kata ta'jub, ajib, merasa terpukau dengan kelebihan yang ada pada dirinya, dengan ibadah yang sudah dijalani. Wah, ana mah senior di Ummahatul Muslimat nih, ya yang baru datang si junior nih gitu. Nah, itu merasa terpukau gitu loh ya dengan dirinya. Ana sih kemarin Ramadan 3 kali khatam tuh. Terpukau dia, ya cuma sekali tuh. Dia merasa terpukau. Ini sama juga penghancur juga amal. Tapi memang kalau ngadu domba, namimah, ini daya hancur lebih besar. Kalau riya paling untuk dirinya itu menghancurkan amal dirinya saja. Tapi kalau namimah atau adu domba, persaudaraan yang akur jadi rusak. Ya, taib. Ini bisa Anda sampaikan karena waktu mepet. Fadhol, satu pertanyaan. Makasih Ustaz. Nah. Mengenai Jin. Nah. Ada orang yang bilang bahwa dirinya itu digoda oleh jin. Artinya jinnya itu udah nempel banget di